tangis seorang guru honorer pecah saat mengadu kepada Komisi 10 DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin 14 Juli 2025. Guru honorer berinisial R tersebut berasal dari Bengkulu yang mengaku sudah mengajar selama 7 tahun. Namun, ia tak kunjung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam keluhannya, R mengaku karirnya sulit melaju dari guru honorer R4 menjadi P3K. Diketahui, R4 merupakan salah satu klasifikasi guru honorer yang digunakan saat menyusun data pokok guru atau Dapodik dan menentukan prioritas seleksi P3K. Ia mengungkapkan bahwa kategori R4 berada dalam prioritas paling akhir dalam rekrutmen ASN P3K. R pun menilai karirnya menjadi terbengkalai karena masalah itu. Untuk itu ia meminta bantuan ke Komisi 10 DPR RI agar guru honorer pada kategori yang sama tetap dipertimbangkan. Lebih lanjut, R menceritakan gaji yang didapatnya sebagai guru honorer hanya dihitung sekitar Rp30.000 per jam. Jika mengajar selama 18 jam dalam sebulan, maka ia hanya mendapat gaji senilai Rp540.000 per bulan. Jumlah itu pun tidak ditambah dengan tunjangan lain seperti guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI MY Esti Wijayanti yang menjadi pemimpin rapat menyampaikan akan menampung usulan tersebut. Sementara itu, status honorer R4 di instansi pemerintah bisa menjadi P3K tanpa tes pada tahun 2025 ini. Dan hadirin Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, di sini saya mohon izin Ibu menyampaikan kami perwakilan dari R4 seluruh Indonesia Raya, nih se-Indonesia, bahwasanya pada kenyataannya di lapangan, kami berbicara di lapangan saja ini Bu, kami R4 itu tidak sesuai dengan apa yang pemerintah tahu. Kalau pemerintah tahu R4 adalah guru yang tidak bisa masuk ke non-database, yang hanya terdata di Dapodik selama 2 tahun berturut-turut. Tapi pada kenyataannya Ibu Ketua, kami di sini sudah 7 tahun mengabdi dan teman saya ada yang 11 tahun mengabdi, dan di seluruh Indonesia pun masalahnya seperti itu. Tapi kami terhalang untuk masuk ke database. Kami mohon Bu, karena sebelumnya regulasi untuk R2, R3 itu bakalan mendapat NIP, sedangkan kami yang R4 itu terbengkalai. Sedangkan dengan ada undang-undang bahwasanya honorer harus diselesaikan pada tahun 2025. Jikalau kami ini R4 disia-siakan, bagaimana pengabdian kami selama ini Bu? Kalau Ibu mau tahu nasib kami Bu, kami menjadi honor murni yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam. Itu pun bukan per jam sehari, tapi 1 bulan Bu. Kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih Bu, kalikan 30, 540 cuman Bu. Bagaimana nasib kami Bu? Sedangkan yang R3 kami kecewanya kenapa Bu? Tidak semua yang R3 itu yang mereka itu serti, mereka yang punya pengabdian lebih dari kami, bahkan mereka punya pengabdian 2 tahun. Kenapa mereka bisa masuk database? Karena mereka melalui pemerintah yang di atas Bu. Kenapa mereka melalui orang dalam yang bisa mendapatkan SK gubernur, sedangkan kami yang tidak punya orang dalam, apa daya Bu? Kami mohon Bu, perjuangkan kami, izinkan kami Bu untuk bisa diangkat menjadi P3K, boleh Bu, asal kami punya kejelasan untuk karir kami Bu. Kadang kami mikir juga Bu, ketika di sekolah kami dituntut oleh guru ASN bahwa untuk menyelesaikan
mengerjakan semua tugas. Contoh saya pribadi, Bu, saya pembina OSIS di sekolah. Saya tidak dibayar, Bu, tapi saya ikhlas untuk membantu anak-anak. Karena PNS lebih baik mereka kalau ada jam sekolah, kalau bisa seperti mereka, kalau bisa ditangani sama honorer, dia menyerahkan honorer. Padahal kalau secara kesejahteraan, Bu, kami tidak punya kesejahteraan sama sekali, Bu. Mohon pertimbangkan itu, Bu. Mohon, Bu, kan mohon lagi, Bu. Ibu Angkat matur kami, Bu. nuwun. Nggih, sudah kami